Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Fadila dari kelas Manajemen Sumber Daya Perikanan kelas 01 dengan NPM 20110103010087. Di sini saya akan menjawab soal ujian yang telah Bapak Ilham berikan di Google Classroom sebanyak 4 soal. Soal yang pertama. Salah satu penyebab tidak maksimalnya pengolahan perikanan di Indonesia adalah kurangnya armada penangkapan ikan berukuran besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Menurut saya pribadi, saya tidak setuju dengan pendapat yang disertakan. Karena menurut saya jika armada perikanan besar ditambah di Indonesia, maka akan semakin banyak overfishing di daerah penangkapan ikan. Malah menurut saya penyebab tidak maksimalnya pengolahan perikanan di Indonesia salah satunya ialah karena minimnya ilmu dan pengetahuan yang diketahui oleh nelayan tentang cara-cara pengelolaannya. Sebaiknya pemerintah lebih memfokuskan kepada memberikan sosialisasi langsung kepada nelayan-nelayan yang sebagai produsen pertama yang akan mengelola ikan dari hasil lautannya. Soal nomor 2. Apa dampak sampah laut terhadap sosial budaya nelayan? Dampak sampah terhadap keadaan sosial budaya yaitu dengan pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang mengenangkan bagi para nelayan. Misalnya, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Dan apabila sampah di suatu perairan banyak, apalagi di daerah perairan yang sudah memiliki ekowisata, akan sangat berdampak buruk karena para turis atau wisatawan yang akan berkunjung ke daerah pesisir tersebut akan berpikir 2 kali untuk berkunjung karena adanya bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak enak dilihat seperti sampah-sampah yang berserakan di lautan. Selanjutnya soal nomor 3. Strategi apa yang dapat diambil untuk mengurangi sampah laut? Sertakan contoh kasusnya. Menurut saya pribadi, strategi yang harus diambil oleh pemerintah untuk menangani sampah-sampah yang ada di lautan ialah dengan cara pemerintah turun langsung ke lapangan dan mengajak para masyarakat di sekitar lautan untuk membersihkan sampah yang ada di lautan. Seperti contoh kasusnya itu di Sungai Ciliwung yang dimana Pemprov DKI Jakarta membentuk sebuah tim untuk membersihkannya. Sehingga sekarang Sungai Ciliwung bisa dilihat bukan sudah hilang sampah 10% tapi masih lebih indah dari yang sebelumnya karena banyak sampah yang sudah dibersihkan oleh tim yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Selanjutnya soal nomor 4. Faktor apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menilai kelayakan suatu kawasan di pesisir menjadi kawasan ekowisata? Berdasarkan hasil analisis, didapatkan faktor-faktor dalam pengembangan ekowisata yaitu faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Dan itulah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah jika ingin membuat ekowisata di daerah pesisir. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.